Guys, ada berita baru nih. Dan inilah berita barunya. Tara, Mak Jreng. Ternyata Tom Lembong bisa nyanyi loh. Merdu banget suaranya Tom Lembong. Mau denger nggak nyanyiannya Tom Lembong? Yuk, Tom Lembong. Saya senantiasa menjalankan perintah Jokowi selama jadi Mendak. Gitu toh. Memang ternyata enak banget ya nyanyiannya Tom Lembong. Lanjutkan nyanyian merdunya Tom Lembong. Tapi dipikir-pikir iya juga ya. Nggak ada tuh yang namanya visi misi menteri ya. Yang ada itu ya visi misi presiden ya. Tapi kira-kira nyanyian merdu Tom Lembong ini akan diapresiasi nggak ya oleh para penegak hukum di negara Konoha ini ya? Setiap kebijakan-kebijakannya tadi ditegaskan oleh Pak Tom bahwa dia laporkan kepada Presiden pada waktu itu. Lalu yang kedua, setiap kebijakan-kebijakannya tadi ditegaskan oleh Pak Tom bahwa dia laporkan kepada Presiden pada waktu itu. Siapa pada waktu itu presidennya? Pak Jokowi. Pak Jokowi pada waktu itu sudah dilaporkan sama beliau, dan baik itu secara formal maupun secara informal semua kegiatannya. Jadi clear pada waktu itu sudah ada koordinasi. Ya. Nah, kaitan dengan tadi ahli dari Pak Muzakir kan sudah dengar sendiri semua tentang bagaimana kerugian negara itu unsur pokok. Tidak ada kerugian negara, tidak ada kasus. Ya. Dan sampai saat ini tidak ada bukti adanya kerugian negara secara real. Ya, audit investigatif tadi. Ya, itu tidak ada. Bahkan kemarin kami sudah kasih tahu ke kawan-kawan media, kita punya bukti BPK yang sudah melakukan audit 2015-2016 pada waktu itu, dan tidak ada ditemukan kerugian negara. Jadi kalau ada nanti baru mau mencoba mencari orang sudah jadi tersangka, itu salah. Itu salah. Jadi ahli pidana sudah menjelaskan. Lalu tadi dari Pak Antoni, poinnya adalah ini penting nih, bahwa swasta harus dilibatkan dalam kondisi itu. Karena ternyata BUMN kita tidak mampu. Jadi mau tidak mau harus melibatkan swasta dalam proses impor ini. Jelas tadi disampaikan. Lalu tadi tidak ada pelanggaran. Peraturan Menteri Perdagangan yang dilakukan oleh Pak Tom Lembong tidak ada yang dilanggar. Semua adalah kebijakan diskresi kebutuhan pada waktu itu. Dan poin penting lagi, dan hari ini sudah resmi disampaikan oleh ahli, bahwa pada saat itu tidak ada surplus gula. Jadi informasi surplus gulanya harus dipertanyakan nih, dari mana informasi tersebut? Ya, pada akhirnya semuanya akan terbongkar habis. Pak Tom Lembong mengakui bahwa mengenai persoalan impor gula itu adalah perintah dari Presiden, yaitu Pak Jokowi. Dan saya kira kalau seperti itu modelnya, berarti dalang utamanya adalah Pak Jokowi. Dan semestinya yang diproses itu Pak Jokowi, bukan Pak Tom Lembong yang hanya menerima perintah dari atasannya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, apakah ada orang yang berani memproses Pak Jokowi? Secara kita tahu sendiri bahwa sekian banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pak Jokowi, tetapi tidak bisa tersentuh oleh hukum. Karena yang mengendalikan hukum itu adalah dia. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu langsung saja kita lanjut ke videonya, di mana komentarnya Widya terkait dengan apa yang menjadi permasalahan Pak Tom Lembong ini mengenai kasus korupsi senilai 400 M. Namun pada kenyataannya Pak Tom Lembong hanya difitnah. Langsung saja ke videonya. Nah, ini nih. Nah, Bapak Tom Lembong bilang atas perintah, ya perintah Pak Jokowi. Ada yang berani nggak kira-kira yang periksa Bapak Jokowi? Sekarang ini dia sibuk, ya katanya dia mau pensiun, pulang ke Solo, ngurus cucu, ya. Tapi itu tukang bohong, ya. Kenapa? Ya bohong banget. Apa yang dia omongin mau pensiun, pulang ke Solo, ngurus cucu, itu malah sebaliknya, sibuk. Karena dia masih betah, karena nggak bisa 3 periode, masih betah dia di Jakarta, ya. Jadi dia sibuk jadi jurkam. Kalau ada orang ya dari kepresidenan, dari apa pejabat itu naik ke level internasional, ini malah level ke juru kampanye, ya. Sibuk dia, pokoknya urusan yang namanya Lutfi, ya Muhammad Lutfi, sibuk kampanye yang namanya pilkada, yang namanya DKI, ya kan begitu kan. Nah, ada nggak kira-kira keterangan yang namanya Bapak Tom Lembong ini, ya,
yang berani senggol-senggol Bapak Jokowi, ya. Saya jadi ingat karena yang namanya Bapak Tom Lembong beberapa bulan lalu kan ada kritik, pantesan dia ditangkap. Coba Bapak yang namanya Inggar Tiasto Lukita, ya kan, kritik. Yang Bapak Inggar Tiasto kan 13 juta ton apa 15 juta ton ya? Ya, edisi 2015-2016, ya kan? Nah, kemudian ada juga Bapak Muhammad Lutfi kan 13 juta ton kan? Ada juga yang namanya Bapak Zulkifli Hasan 18 juta ton kan? Karena mereka itu nggak kritikin Jokowi, maka nggak ditangkap. Jadi ingat, sama dengan kepala desa kalau yang nggak ikut kampanye yang kemarin, pemilu kemarin, sekarang mulai di OTT. Ya kan? Benar apa betul? Ya, jadi ada nggak sih orang kira-kira yang berani periksa Bapak Jokowi ini? Seberapa kebal sih orang-orang ini? Ya, dulu aja ketika yang namanya masalah moneter, masalah kasus Sinturi, likuidasi bank, itu Bu Sri Mulyani aja dipanggil dulu, ya kan? Walaupun itu jawabannya itu yang namanya sistematik, ya kan? Sistematik kala itu, ya kan? Nah, ini sistematik nggak ini yang namanya masalah impor gula ini? Ya, Tom Lembong 5 juta ton. Terus ada tuh yang Bapak Inggar Tiasto Lukita, kemudian ada Bapak Muhammad Lutfi, kemudian ada Bapak siapa lagi ini? Salah satunya, ya. Ada juga Bapak yang namanya Zulkifli Hasan, yang lebih besar. Karena mereka pro, maka nggak ditangkap, ya kan? Kalau keterangan masalah audit yang merugikan uang, ya kan? Bahwa pengizinan yang namanya impor itu atas perintah presiden dan staf-stafnya, ada ini saksi-saksinya semuanya, bukan karena Tom Lembong sendiri, nggak bisa kan, pasti ada persetujuan seseorang, ya kan? Nah, kira-kira ada nggak ya yang berani tangkap Mukidi itu ya, adili yang namanya Mukidi itu saat ini ya kan? Nah, harapan kami ya sebagai rakyat, coba daripada sibuk yang namanya menyelamatkan diri ya, apalagi yang namanya mendukung yang namanya Muhammad Lutfi itu, ya harusnya orang tanda tanya, kenapa? Dia kan mantan Kapolda, ya kan? Sejak kepemerintahannya Jokowi, yang namanya Muhammad Lutfi naik pangkatnya cepat sekali. Berhutang budi kah? Atau bonekanya Jokowi kah? Nah begitu bro, banyak kasus-kasus ini. Atau kalau Bapak Lutfi itu jadi gubernur di sana, ada peluang buat Kaisang jadi gubernur besoknya. Ya, kalau Andika bikin keberatan, ya kan? Terus takut kalau Bapak Andika juga jadi presiden berikutnya, lebih baik Kaisang gitu. Keren kali ini ya. Nah mudah-mudahan sih, ya kalau memang keadilan ini seadil-adilnya, kemarin aja sampai ribut di jaksa, ya di kejaksaannya. Pada saat pengacara tim kuasa hukum yang namanya Bapak Tom Lembong ini, ya menyerahkan semua berkas-berkas bahwa audit masalah yang namanya impor itu yang merugikan negaranya mana, yang ini semuanya jadi ricuh kan? Wajarlah orang lagi ricuh, ya. Lebih simpel lagi, kalau keterangan Pak Lembongnya udah menyatakan atas perintah yang namanya seorang bos, ya, maka harusnya bos itu dipanggil juga dong. Ada yang berani nggak panggil Jokowi? Saya rasa enggak. Dia rakyat biasa loh sekarang. Ya sama kayak kita. Ya dah. Ada yang berani nggak senggol? Apa KPK ya bestinya juga ini semua? Ya, hukum, jaksa semuanya bestian ya. Maka yang lain jadi kebal hukum, ya kan? Ya begitu. Ya kalau ada orang sekelas yang namanya Tom Lembong 5 juta ton, Bapak Inggar Tiasto Lukita 15 juta ton dulunya ya, karena Bapak yang lain-lain itu nggak kritik masalah Jokowi, nggak ditangkap. Apa itu nggak tebang pilih namanya hukum? Ya mudah-mudahan ya pemimpin kali ini nggak pelangak-pelongok tentang hukum. Salam waras. Weh anak abah yang masih dukung-dukung Tom Lembong, Pak Jokowi itu nyuruh impor bukan nyuruh korupsi. Enggak begini nih, coba kita perjelas ya. Kita rentetin secara sederhana dulu. Tom Lembong impor gula. Dari impor gula itu masuk indikasi korupsi. Pertama, itu memang melanggar hukum karena saat itu Indonesia sedang surplus gula, jadi nggak butuh gula, nggak boleh impor. Terus anak-anak Pak D kan bilang Pak Jokowi itu nyuruh impor, bukan nyuruh korupsi. Lah kan itu kagak boleh impor katanya tadi. Kita ulang lagi ya, coba ya biar mudah dipahami ya, Saat itu nggak boleh impor gula. Oke, clear, nggak boleh impor gula karena lagi kebanyakan gulanya, gitu ya. Pak Jokowi nyuruhnya impor, bukan korupsi. Saat itu gak boleh impor gula, Pak Jokowi nyuruhnya impor, gak boleh korupsi.
Ya bagaimana ya, gue juga bingung. Kasus makin rumit aja. Yap, itulah komentar dari netizen maupun Nyai Widya tadi mengenai permasalahan yang menimpa Tom Lembong yang saya kira menjadi bahan percobaan oleh kelompoknya Pak Mulyono. Nah, kita berharap bagaimana agar apa yang menjadi kejujuran Pak Tom Lembong ini mengenai persoalan bahwa semua ini atas perintah dari Presiden bisa membuka apa yang menjadi kebobrokan Pak Mulyono selama ini, dan sekiranya betul-betul bisa diproses sesuai dengan hukum dan membayar apa yang selama ini menjadi dosa-dosanya terhadap rakyat Indonesia. Nah, sahabat-sahabat, saya kira Mimin tidak berlama-lama dan terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga apa yang saya bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.